juah membanta kerina guru-guru KAKR, CGBKP. Apa kabar membanta kerina? Jumpakah kita di channel YouTube KAKR GBKP untuk kita melakukan sermon bahan kebaktian Minggu tanggal 3 April tahun 2022 ini. Untuk kita memulai sermon kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Bahan kebaktian Minggu tanggal 3 April tahun 2022 diambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31, dan juga untuk bahan remaja Mazmur 8 ayat 5 sampai 7. Saya akan membaca bahan Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 dalam bahasa Arab. Nina dibata genduari si jadikan manusia sentudu ras tempasta, si menam seri ras kita. Gelai kuasaina kerina nurung, perik-perik, bagepe kerina asu-asuhan, ras rubia-rubia si meliar. Subuk si galang ras si kiti. Maka ijadikan di bata manusia si sentudu ras tempasna, dilaki ras diberu ijadikan. Ipasu-pasu di bata manusia dai, nina, artuahlah kam jadin terem, demi dingin talukan doni enda. Kuasai kerina nurung, perik-perik i awang-awang, bagepe kerina rubia-rubia i daratan. Bagepe bahan Mazmur 8 ayat 5 sah itu. Kemudian dibata dengan keganjangan manusia. Kaikin manusia maka ingat dunia. Manusia kap menca, engkai maka i pekena-kena duka ia. Ibahan du ia teruhan asangkan kam menca, itangkuh kendu ia alu kemuliaan ras kehamatan. Itangkuh kendu ia jadi raja, merentah kerina tinepan, kerina itama kendu kutapak-tapak. Nah ini, sejanda kata dibata. Rekan guru KKR CGBKP, tema kebaktian minggu kita tanggal 3 April ini yaitu manusia istimewa, dan juga itu untuk anak kecil, kemudian untuk anak tangguh segambar dengan Allah, dan remaja Imago Dei. Seturut dengan tema kita ini, saya teringat dengan satu pertanyaan, who am I? Atau siapakah aku? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang dapat membantu kita untuk mengetahui hakikat, dasar, dan tujuan hidup kita. Dengan demikian kita tidak akan melenceng dari apa dan untuk apa kita ada di dunia ini. Seperti seorang arsitek membangun sebuah bangunan, dia memakai blueprint atau master plan. Nah, kalau kita melihat Kejadian 1 ayat 26 sampai 31, kita akan melihat bahwa begitulah Tuhan Allah menciptakan manusia dengan sebuah perencanaan yang matang. Ayat 26 dikatakan bahwa Allah sebelum menciptakan manusia itu memikirkan seperti apa bentuknya manusia yang hendak diciptakannya itu. Jadi bukan secara kebetulan atau asal-asalan, tapi dia dengan penuh pertimbangan dan kasih sayang. Dengan pertimbangan yang matang dan kasih sayangnya itu, Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupanya. Ayat 27 dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu seturut dengan gambarnya. Seturut dengan gambar dan rupanya, yaitu laki-laki dan perempuan. Selanjutnya ayat 28 dikatakan bahwa Allah memberkati manusia yang sudah diciptakannya untuk memenuhi bumi dan mengelolanya. Daud dalam tulisannya di Mazmur 8 ayat 5 sampai 7, itulah yang menjadi bahan remaja. Itu mengungkapkan bagaimana Allah menciptakan manusia hampir sama seperti Allah.
yang memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat, sehingga manusia bisa berkuasa menjadi raja atas buatan tangan. Mungkin itu adalah kesaksian Daud sendiri, bagaimana Daud menyadari dirinya yang bukan siapa-siapa, tapi karena kuasa Allah, karena kasih Allah, karena pertimbangan Allah, rencana Allah, penciptaan dari Allah, master plan Allah, blueprint dari Allah, sehingga dia bisa menjadi seorang raja. Daud menyadari dirinya itu begitu berharga karena Allah. Ketika Allah mengangkat dia menjadi raja atas Israel. Makanya di ayat 5 Daud mengungkapkan, siapakah? Kalau bahasa Karonya itu tadi kan, kaikin manusia maka ingat untuk ia. Manusia kap menca, mengkai makai pekenakan. Mungkin kita bisa ingat lagu siapakah aku ini Tuhan, itu juga dari Mazmur. Dan begitulah Daud merasakan keberhargaan dirinya. Siapakah manusia sehingga Allah itu mengingat dan mengindahkannya. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa manusia itu adalah ciptaan istimewa Allah. Makanya tema kita itu adalah manusia istimewa atau segambar dengan Allah. Kalau remaja, imago Dei, keren. Imago Dei, apa itu? Gambar Allah dalam diri manusia. Wow, luar biasa. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Begitu luar biasanya Tuhan menciptakan kita, menjadikan kita, merancangkan kita. Mulai dari nol sampai kita menjadi seseorang. Itu adalah rancangan Allah. Bukan hanya sekedar mencipta, lahir, sudah tidak. Tapi ada rentetannya, ada rancangannya, ada sejarah yang sekaligus diciptakan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, dalam cerita itu, dalam konsep itu, di sini kita mau belajar bahwa ketika kita menyadari kita istimewa, kita imago Dei, kita adalah segambar dengan Allah, apa tujuannya? Bukan berarti manusia menjadi sombong dan bertindak sesuka hati, tapi sebaliknya, manusia selalu mau bersyukur kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan semakin mengasihi Tuhan, sukacita dalam Tuhan. Dan yang kedua, manusia itu memiliki tugas untuk mengistimewakan semua ciptaan sebagaimana Allah sudah mengistimewakan kita manusia, sehingga kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik untuk Tuhan. Itulah dasar, itulah konsep teologis dari bahan kita. Dan sekarang kita mau masuk ke dalam bagaimana kita menyampaikannya kepada anak-anak kita. Di sini kita bisa mulai dengan baik untuk kelas kecil, kelas tanggung, dan kelas remaja. Kami rasa ini menjadi sebuah cara yang simple tapi masuk untuk anak-anak. Misalnya kita mengambil kertas dan uang kertas. Apa beda kertas dan uang kertas? Kebetulan saya lagi gak pegang duit. Mungkin nanti kita bisa bawa kertas dan uang kertas. Sama-sama kertas. Cuman kalau kita bawa kertas ke tukang bakso, kertas nggak bisa beli bakso. Tapi kalau kita bawa uang kertas ke tukang bakso, kita bisa beli bakso. Gitu. Kenapa? Karena uang kertas meskipun dia kertas, tapi dia udah beda dengan kertas. Kertas bisa dibuang, tapi uang kertas itu dikejar-kejar. Kertas bahkan dijual untuk dapat uang kertas, alias botot, ya kan? Nah, uang kertas itu kenapa begitu dikejar-kejar? Kertas bisa dibuang. Uang kertas itu sudah diberikan nilai di dalamnya, sehingga punya tujuan yang berbeda dengan kertas saja, kertas biasa. Jadi uang kertas itu dengan nilai yang ada di dalamnya, dia punya tujuan yang berbeda, dia sudah bisa menjadi alat tukar, sehingga kita bisa tukar dengan bakso. Demikianlah kita, manusia, ciptaan Allah dan ciptaan yang lain. Kita sama-sama ciptaan, tapi manusia sudah diberi nilai yang
yang berbeda, yaitu kita punya gambar dan rupa Allah di dalam diri kita sebagai manusia. Sehingga tujuan kita sudah berbeda dengan ciptaan yang lain. Nah, apa itu gambar dan rupa Allah yang ditaruh dalam diri kita manusia? Gambar dan rupa Allah itu adalah pikiran Allah yang diletakkan di dalam diri kita manusia. Sehingga dengan pikiran Allah itu kita punya talenta, kita punya kebaikan yang bisa kita bagikan untuk semua ciptaan. Sebagaimana Allah, Dia punya talenta dan kebaikan dengan Dia menciptakan semua ciptaan. Oleh karena itu, dengan kita sudah tahu kita punya talenta dan kita punya kebaikan yang mau kita bagikan untuk semua ciptaan, sebagai manusia istimewa, sebagai seperti uang kertas tadi, kita tidak sama dengan kertas, maka kita pakailah hidup kita sesuai dengan tujuan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita sadari kita istimewa, maka bagian kita adalah melakukan pekerjaan yang istimewa. Kita pakai tangan kita untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk membantu. Itulah fungsi tangan yang diciptakan Tuhan untuk kita manusia. Berbeda dengan tangan binatang, berbeda dengan tangan dahan pohon. Tangan manusia itu untuk membantu, karena kita punya pikiran Tuhan di dalam diri kita. Tuhan selalu menolong, maka tangan Tuhan selalu menolong, maka tangan kita juga selalu menolong. Begitu juga dengan kaki kita. Kaki Tuhan, pikiran Tuhan ada di dalam kita. Kaki Tuhan itu selalu berjalan kepada yang baik, maka kaki kita juga berjalan kepada yang baik. Begitulah kita memakai diri kita, memakai hidup kita untuk melakukan pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan. Karena kita istimewa, tujuan kita sudah berbeda. Nah, dengan tema ini kita mengajak anak-anak untuk menyadari betapa dia berbeda dalam hal yang positif, berbeda dalam kebaikan, sehingga dia akan selalu bersyukur. Dia hidup dalam syukur, dia bersuka cita, dan dia mau dalam syukur dan sukacitanya dia mengistimewakan orang lain. Karena dia sudah merasakan bagaimana menjadi orang istimewa itu adalah berbahagia, sehingga dia mau orang lain juga berbahagia, sehingga dia mau melakukan pekerjaan yang baik untuk membuat orang lain merasa istimewa dalam hidupnya. Jadi inilah firman Tuhan bagi kita. Semakin kita bersukacita, semakin kita semangat, semakin kita siap untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif. Kita mau memakai talenta kita mau memakai segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita untuk memuliakan Tuhan kita. Tuhan memberkati. Kiranya apa yang kami sampaikan boleh menjadi berkat buat kita semua, dan boleh menambah pengetahuan dan juga menambah wawasan dan menambah semangat kita untuk melayani di hari ini. Kita tutup sermon kita dengan kita bersatu di dalam doa. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.